Bapak Ibu, pernahkah merasa kulit wajah tampak lebih tua padahal sudah rajin minum air putih, makan teratur, dan tidak pernah merokok? Setiap kali bercermin di pagi hari, yang terlihat bukan lagi wajah segar, melainkan kulit kusam dan kering seperti kehilangan cahaya dari dalam. Padahal sudah berusaha dengan berbagai cara, dari krim malam sampai suplemen yang katanya bisa membuat awet muda, tetapi hasilnya tetap sama. Faktanya, setelah usia 60 tahun, tubuh kita kehilangan lebih dari 30% kemampuan menahan air di dalam sel kulit. Artinya, meskipun Bapak Ibu sudah minum 8 gelas air setiap hari, kulit bisa tetap terasa kering dan cepat berkerut. Yang mengejutkan, penyebabnya bukan karena usia, melainkan karena tubuh tidak lagi mampu menyerap dan memanfaatkan air secara sempurna. Namun kabar baiknya, ada 4 buah sederhana yang bisa membantu kulit tetap lembab, segar, dan bersinar dari dalam tanpa krim mahal atau obat-obatan. 4 buah yang mungkin selama ini sudah ada di dapur rumah Bapak Ibu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar, Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 20 tahun, saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah di Indonesia, dari desa kecil di Jawa Tengah hingga pesisir Sulawesi. Saya belajar satu hal penting. Rahasia kulit sehat dan cerah di usia lanjut tidak selalu datang dari obat mahal, melainkan dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan sabar setiap hari. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenal 4 jenis buah yang sangat terjangkau, mudah ditemukan di pasar tradisional, namun memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga kelembaban, kekenyalan, dan cahaya kulit dari dalam tubuh. Keempat buah ini bukan hanya baik untuk penampilan, tetapi juga untuk memperkuat daya tahan dan metabolisme sel, bagian penting dari kesehatan lansia yang sering terlupakan. Yang menarik, banyak orang belum tahu cara terbaik mengonsumsinya agar manfaatnya benar-benar terasa. Karena itu, di video ini saya akan menjelaskan bukan hanya buahnya, tapi juga kapan dan bagaimana cara terbaik menikmatinya supaya tubuh benar-benar menyerap nutrisinya. Tonton sampai akhir, karena buah keempat sering dianggap remeh, padahal efeknya bisa membuat kulit terasa muda kembali secara alami. Bapak Ibu, pernahkah merasa kulit wajah semakin kusam meskipun setiap hari sudah minum 8 gelas air putih? Banyak yang mengira kulit kering hanya karena kurang minum, padahal persoalannya jauh lebih dalam. Setelah usia 60 tahun, kemampuan sel tubuh menahan air menurun drastis. Saat muda, tubuh kita seperti spons baru yang mudah menyerap air, tapi seiring waktu spons itu menjadi kaku. Air yang diminum pun mengalir begitu saja tanpa sempat disimpan di dalam sel. Hasilnya, meski sudah minum cukup, kulit tetap terasa kering, garis halus muncul lebih cepat, dan wajah terlihat letih. Saya sering menemui hal ini di ruang praktik. Ada pasien yang datang membawa botol besar, bangga karena setiap hari disiplin minum air putih, tapi kulitnya tetap pecah-pecah. Ketika saya jelaskan, beliau kaget karena ternyata bukan jumlah airnya yang kurang, melainkan kemampuan sel yang sudah menurun untuk memanfaatkannya. Penelitian dari Journal of Dermatologic Science tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat kelembaban kulit pada lansia turun hingga 35% dibanding usia muda, bahkan ketika asupan air sama. Artinya, minum banyak belum tentu membuat kulit terhidrasi. Bayangkan saja seperti sawah tanpa lumpur, hujan deras pun tidak cukup jika tanahnya tidak bisa menahan air. Begitu pula tubuh kita, membutuhkan nutrisi tertentu agar mampu menyimpan air lebih lama di dalam sel. Dan inilah yang sering terabaikan. Kita terlalu fokus pada krim, serum, atau masker, padahal kuncinya tidak hanya dari luar. Ada cara yang lebih sederhana, alami, dan bisa dilakukan setiap hari di dapur sendiri. 4 buah yang akan saya jelaskan nanti mengandung zat penting yang membantu sel kulit memelihara kelembaban, memperbaiki jaringan, dan memperlambat proses penuaan. Sebelum kita mulai membahas buah pertama, coba Bapak Ibu pikirkan sejenak.
Sudah berapa lama kulit terasa kering meski sudah banyak minum air? Bisa jadi jawabannya bukan ada di gelas, tapi di piring makanan kita sendiri. Saya sering melihat di pasar, banyak ibu-ibu memilih mentimun hanya untuk lalapan atau pelengkap sambal. Bentuknya sederhana, rasanya segar, tetapi jarang yang tahu bahwa di balik kulit hijau tipisnya tersembunyi kekuatan besar untuk menjaga kelembaban kulit lansia. Beberapa waktu lalu, saya menangani seorang pasien bernama Pak Sarwan, usia 68 tahun dari Sleman. Beliau datang dengan keluhan kulit wajah kering, mudah gatal, dan bersisik setiap kali terkena matahari. Ia sudah mencoba berbagai pelembab, bahkan krim yang dibelikan anaknya dari Jakarta, tetapi tidak ada perubahan. Saya hanya tersenyum dan menyarankan satu hal sederhana. Makan setengah buah mentimun besar setiap hari, lengkap dengan kulitnya, dicampur sedikit minyak zaitun. 2 minggu kemudian beliau kembali. Wajahnya tampak lebih segar dan istrinya berkata, "Kulit suami saya terasa halus lagi. Dok, mentimun memang unik. Sekitar 95% kandungannya adalah air, tapi bukan air biasa. Dalam ilmu gizi disebut air terstruktur, yaitu air yang molekulnya lebih mudah diserap oleh sel tubuh. Air inilah yang membuat tubuh mampu menahan cairan di dalam kulit sehingga tidak cepat kering. Selain itu, mentimun kaya akan silika, mineral penting yang berperan dalam pembentukan kolagen, menjaga elastisitas, dan memperbaiki jaringan kulit yang mulai melemah. Penelitian dari University of Pavia tahun 2019 menunjukkan bahwa konsumsi silika alami dari sayuran dan buah seperti mentimun dapat meningkatkan elastisitas kulit hingga 22% pada kelompok lansia. Angka ini cukup besar untuk ukuran perbaikan alami tanpa obat. Bagi saya, keunggulan mentimun bukan hanya pada kandungannya, tetapi juga pada kemudahan cara konsumsinya. Bapak Ibu bisa mengiris tipis satu buah mentimun besar tanpa mengupas kulitnya, karena disitulah sebagian besar silika berada. Tambahkan daun mint dan sedikit irisan lemon, lalu rendam semalaman di dalam air bersih. Keesokan paginya, minumlah perlahan sambil duduk di teras rumah. Selamat datang, senang bisa membantu Anda dengan layanan suara kami. Silakan pilih karakter suara yang Anda sukai, dan mari mulai perjalanan kreatif bersama. Kulit yang lembab bukan hanya tanda kecantikan, tetapi juga pertanda bahwa sel-sel tubuh masih bekerja dengan baik. Dan ketika sel sehat, seluruh tubuh pun ikut bugar. Mentimun mungkin tampak sepele, tetapi jika dikonsumsi dengan benar dan rutin, buah ini bisa menjadi pelembab alami yang menenangkan, menurunkan rasa panas di wajah, serta memperlambat munculnya keriput. Cobalah selama 1 minggu, dan Bapak Ibu akan merasakan perbedaannya saat menyentuh pipi sendiri di depan cermin. Mentimun menjaga kelembaban, tapi itu baru langkah pertama. Kulit tidak hanya butuh air, tapi juga bahan pembentuk kolagen agar tetap kenyal dan kuat. Karena itu, buah berikutnya yang akan kita bahas adalah sumber alami kolagen terbaik yang sering diremehkan, padahal manfaatnya luar biasa. Bapak Ibu lebih suka makan jeruk atau meminumnya dalam bentuk jus? Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya menentukan seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh tubuh. Banyak orang mengira semua cara makan jeruk sama saja, padahal disinilah letak kesalahannya. Saat jeruk dijus dan disaring, bagian putih di balik kulitnya ikut terbuang, padahal justru disitulah terdapat zat penting yang membantu kulit tetap kenyal dan kuat. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Ibu Rani, berusia 70 tahun, tinggal di Surabaya. Beliau rutin minum suplemen vitamin C setiap hari karena ingin kulitnya tampak cerah. Tetapi hasilnya nihil. Kulit tetap kering dan wajah tampak kusam. Saya sarankan satu hal sederhana. Hentikan suplemen dan makan 1 buah jeruk utuh setiap hari, lengkap dengan bagian putih di balik kulitnya. 3 minggu kemudian, kulit wajahnya tampak lebih cerah, pipinya lebih kenyal, dan beliau tersenyum sambil berkata, "Dok, saya seperti mendapat cahaya baru di wajah." Jeruk mengandung vitamin C alami yang bekerja bersama bioflavonoid. Keduanya ibarat pasangan yang saling melengkapi. Vitamin C mempercepat produksi kolagen, sementara bioflavonoid memperkuat pembuluh darah kecil di bawah kulit agar oksigen dan nutrisi lebih mudah masuk ke sel.
Kolagen inilah yang menjaga kulit tetap elastis, tidak mudah kendur, dan terlihat segar. Banyak lansia mengira suplemen vitamin C sintetis sudah cukup, padahal tubuh sulit menyerapnya sepenuhnya. Vitamin C alami dari jeruk lebih mudah digunakan oleh sel karena disertai senyawa pendukung yang tidak dimiliki bentuk sintetis. Sebuah penelitian Surabaya Aging Study tahun 2020 menemukan bahwa kelompok lansia yang makan jeruk utuh setiap hari selama 8 minggu mengalami peningkatan kecerahan kulit hingga 30% dibanding mereka yang hanya minum suplemen vitamin C. Jeruk juga membantu mengurangi proses glikasi, yaitu pengerasan kolagen akibat kelebihan gula darah. Karena itu, makan jeruk utuh jauh lebih aman dibanding minum jus manis yang kehilangan seratnya. Serat dalam jeruk memperlambat penyerapan gula, menjaga kadar glukosa tetap stabil, dan secara tidak langsung melindungi kulit dari penuaan dini. Bapak Ibu tidak perlu mencari jeruk impor atau yang mahal. Pilih jeruk lokal yang kulitnya agak tebal dan terasa berat di tangan. Makanlah perlahan, kunyah bagian putihnya sedikit demi sedikit. Karena disitulah bioflavonoid bekerja memperbaiki jaringan kulit. Waktu terbaik menikmatinya adalah di antara sarapan dan makan siang, saat tubuh siap menyerap vitamin tanpa gangguan makanan berat. Bagi yang belum terbiasa, cukup mulai dengan 1 buah kecil setiap hari. Lakukan dengan sabar, karena hasil yang baik selalu datang perlahan. Dalam 2 minggu, biasanya kulit mulai terasa lebih halus dan lembab. Dan banyak pasien saya mengaku merasa lebih percaya diri tanpa bedak. Jeruk memang tampak biasa, tetapi bila dikonsumsi dengan cara yang benar, ia bisa berubah menjadi pabrik kolagen alami yang menjaga kulit dari dalam tanpa perlu pergi ke klinik kecantikan. Namun bagaimana jika kulit sudah kusam, karena racun metabolik menumpuk dan pencernaan tidak lagi seimbang? Dalam kondisi seperti itu, jeruk saja belum cukup. Tubuh memerlukan buah yang mampu membersihkan sel dari dalam, membantu pencernaan, dan mengembalikan kejernihan kulit. Rahasianya ada pada buah ketiga, yang rasanya asam di lidah, tetapi menenangkan di dalam tubuh. Setiap pagi, saya sering menyarankan pasien lansia untuk memulai hari dengan segelas air hangat yang diberi parutan kulit lemon segar. Banyak yang awalnya ragu. Mereka bilang rasanya terlalu asam dan takut perutnya perih. Tapi hampir semua kembali setelah 2 minggu dengan wajah yang tampak lebih cerah dan kulit yang terasa bersih dari dalam. Saya masih ingat Ibu Nur, 66 tahun, dari Pekalongan. Ia datang ke klinik dengan keluhan wajah kusam dan muncul bintik hitam kecil di pipi. Padahal ia sudah rajin menggunakan masker madu dan krim malam. Saya tidak mengganti produknya, hanya menyarankan satu kebiasaan baru. Minum air lemon hangat setiap pagi, dengan sedikit parutan kulit lemon. 2 minggu kemudian, beliau datang kembali dengan senyum lebar. Saya tidak menyangka, "Dok, rasa pahit di pagi hari ternyata memberi hasil yang begitu menyenangkan," katanya. Rahasia lemon terletak pada keseimbangannya. Meski rasanya asam, setelah dicerna buah ini bersifat alkali yang membantu menetralkan keasaman tubuh yang meningkat seiring usia. Lemon juga kaya akan pektin, sejenis serat larut air yang banyak terdapat di serat putih antar ruas daging buah. Pektin ini berfungsi mengikat logam berat dan sisa metabolisme, lalu membuangnya melalui proses pencernaan. Dengan kata lain, lemon bekerja sebagai penyapu alami di tingkat sel, membuat kulit lebih segar dan cerah. Penelitian dari Journal of Nutrition tahun 2022 menunjukkan bahwa konsumsi pektin alami selama 3 minggu dapat menurunkan kadar racun darah hingga 18% pada kelompok lansia. Itu sebabnya banyak pasien saya merasakan kulitnya lebih ringan, seperti bisa bernapas kembali, setelah rutin minum air lemon hangat di pagi hari. Namun cara penggunaannya sangat penting. Gunakan lemon organik yang kulitnya bersih dan tidak dilapisi lilin. Parut halus seluruh buah, termasuk kulit dan serat putihnya. Lalu tambahkan 1 sendok makan hasil parutan ke segelas air hangat. Minumlah perlahan saat perut masih kosong. Jika rasa terlalu kuat, bisa mulai dari setengah sendok teh, lalu tingkatkan bertahap sesuai kenyamanan tubuh. Bagi yang memiliki gangguan lambung, cukup gunakan beberapa tetes saja di awal dan perhatikan reaksi tubuh. Saya sering berkata kepada pasien, rasa asam lemon hanyalah ujian kecil di lidah, tapi hadiah besarnya terasa di kulit.
Setelah tubuh terbiasa, kulit mulai tampak bersih. Warnanya lebih merata, dan bercak gelap perlahan memudar. Tidak ada keajaiban instan, hanya proses alami yang bekerja perlahan namun pasti. Banyak orang mengira penuaan kulit semata karena usia, padahal seringkali karena sel tubuh kelelahan menumpuk racun dari makanan dan udara setiap hari. Lemon membantu mengangkat beban itu, membuat sel lebih efisien bekerja dan memperbarui dirinya. Ketika sel sehat, wajah pun memancarkan keseimbangan dari dalam. Lemon bukan hanya minuman penyegar, tapi juga simbol kesabaran dalam merawat diri. Rasanya mungkin pahit di awal, tetapi hasilnya manis bagi tubuh. Jika dilakukan dengan rutin, lemon menjadi sahabat terbaik lansia untuk menjaga pencernaan, sirkulasi, dan kesehatan kulit. Setelah tubuh bersih dan sel-sel bekerja lebih ringan, langkah berikutnya adalah memberi bahan bakar agar proses regenerasi berjalan sempurna. Dan bahan bakar terbaik itu datang dari buah yang sering kita lihat di meja makan saat bulan puasa. Labu kuning. Bapak Ibu tentu sudah sangat akrab dengan labu kuning. Buah lembut berwarna oranye ini sering hadir di meja makan saat bulan puasa. Diolah menjadi kolak manis atau sayur bening kesukaan cucu-cucu di rumah. Namun di balik kesederhanaannya, labu kuning menyimpan kekuatan besar yang sering tidak kita sadari. Bukan hanya menunda rasa lapar, tapi juga menunda tanda-tanda penuaan yang mulai muncul seiring bertambahnya usia, terutama bagi kulit lansia yang mulai kehilangan elastisitas dan kelembabannya. Saya masih ingat seorang pasien saya bernama Pak Tarman, berusia 67 tahun, berasal dari Tegal. Kulit wajahnya kering, tampak kusam, dan ia sering mengeluh mudah lelah. Setelah memeriksa kondisinya, saya tidak memberikan obat, hanya satu saran sederhana. Konsumsi labu kuning 3 kali seminggu. Bukan dalam bentuk kolak manis, tetapi dipanggang dengan sedikit minyak kelapa dan garam laut. 1 bulan kemudian, beliau datang kembali dengan senyum lebar. Kulit saya tidak kering lagi, Dok, dan badan terasa ringan, katanya. Bahkan istrinya pun bercerita bahwa tidur suaminya sekarang lebih nyenyak. Rahasia labu kuning terletak pada beta-karoten, pigmen alami berwarna oranye cerah yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Zat ini berperan besar dalam pembentukan sel baru dan regenerasi jaringan kulit. Vitamin A menjaga kolagen tetap kuat sehingga kulit tidak mudah kendur. Berbeda dengan suplemen sintetis yang bisa berlebihan dan menimbulkan efek samping. Beta-karoten dari labu bekerja secara alami. Tubuh hanya mengubahnya sesuai kebutuhan, sehingga aman bagi lansia. Penelitian dari Bandung Elder Care Study tahun 2021 membuktikan bahwa kelompok lansia yang mengonsumsi labu panggang 3 kali seminggu mengalami peningkatan elastisitas kulit hingga 28% dalam waktu 1 bulan. Hasilnya tidak hanya terlihat di wajah, tetapi juga pada daya tahan kulit terhadap gesekan dan benturan. Banyak peserta melaporkan kulit mereka terasa lebih lembut dan tidak mudah luka. Selain beta-karoten, labu kuning juga kaya antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin. Kedua zat ini melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi. Bagi bapak ibu yang sering bekerja di halaman atau berjemur pagi, labu membantu sel kulit bertahan dari paparan UV, yang dapat mempercepat munculnya flek hitam dan kerutan halus. Cara menikmatinya pun mudah. Potong labu menjadi dadu kecil, campur dengan 1 sendok makan minyak kelapa atau minyak zaitun, tambahkan sejumput garam laut, lalu panggang selama 25 menit hingga lembut. Jika tidak memiliki oven, kukus saja, hasilnya tetap lembut dan manis alami. Sajikan sebagai lauk makan siang atau camilan sore bersama teh hangat tanpa gula. Jika dilakukan secara rutin, tubuh akan mendapatkan cukup beta-karoten untuk membantu memperbaiki sel kulit dari dalam. Banyak pasien lansia saya awalnya menganggap labu hanya makanan biasa. Tetapi setelah beberapa minggu, mereka merasakan sendiri manfaatnya. Kulit menjadi tidak kering, wajah tampak lebih segar, dan tidur pun lebih tenang karena vitamin A juga membantu menstabilkan hormon tidur. Saya selalu mengatakan, labu kuning bukan sekadar makanan, melainkan tanda kasih sayang terhadap tubuh yang sudah menemani kita puluhan tahun.
Setiap suapan adalah ucapan terima kasih atas kerja keras tubuh yang tidak pernah berhenti. Labu kuning memang penunda penuaan yang paling tenang. Ia tidak memberi hasil instan, tetapi jika dikonsumsi dengan sabar dan teratur, kulit akan berubah perlahan menjadi lebih halus, kenyal, dan hidup. Jadikanlah labu kuning bagian dari menu mingguan, dan tubuh Bapak Ibu tidak hanya tampak muda, tetapi juga lebih kuat, tenang, dan tahan terhadap penyakit yang sering datang di usia senja. Tubuh kita, Bapak Ibu, ibarat ladang yang harus disiram di waktu yang tepat, agar tanahnya subur dan hasilnya melimpah. Begitu pula dengan tubuh lansia. Nutrisi yang baik tidak hanya bergantung pada apa yang dimakan, tetapi juga kapan dan bagaimana cara menikmatinya. Keempat buah yang tadi kita bahas akan bekerja jauh lebih efektif bila dikonsumsi sesuai jam alami tubuh. Setiap pagi setelah bangun tidur, tubuh kita seperti kertas putih yang siap menerima sesuatu yang bersih. Pada saat itu, segelas air hangat dengan sedikit parutan kulit lemon akan membantu membersihkan sisa metabolisme semalam. Rasanya memang sedikit asam, tetapi efeknya membuat pencernaan siap bekerja dan kulit terasa lebih segar dari dalam. Setelah itu, beri jeda sekitar 30 menit. Lalu siapkan air rendaman mentimun yang sudah didiamkan semalaman di kulkas. Minuman ini membantu menjaga hidrasi tubuh sepanjang siang, membuat kulit terasa sejuk meski cuaca panas. Menjelang siang, makanlah 1 buah jeruk utuh di antara waktu makan. Jangan dijus, cukup dikupas perlahan dan makan bersama bagian putihnya. Pada waktu itu, tubuh sedang aktif memproduksi energi, sehingga vitamin C dan bioflavonoid dari jeruk akan lebih cepat dimanfaatkan untuk pembentukan kolagen. Sore menjelang malam, tambahkan potongan labu kuning kukus atau panggang sebagai lauk ringan. Kandungan beta-karoten dan vitamin A di dalamnya akan membantu proses regenerasi sel saat tubuh beristirahat di malam hari. Bapak Ibu tidak perlu langsung melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dari 1 buah terlebih dahulu, yang paling mudah didapat di rumah. Rasakan perubahan kecil di kulit, lalu lanjutkan perlahan. Perawatan alami bekerja seperti doa yang diulang setiap hari. Pelan-pelan, namun pasti membawa hasil. Hari ini, coba tuliskan di kolom komentar, buah mana yang ingin Bapak Ibu mulai duluan. Mentimun yang menyejukkan, jeruk yang menyegarkan, lemon yang membersihkan, atau labu yang menenangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, semua buah yang sudah kita bahas tadi sangat baik untuk mendukung kesehatan lansia. Namun setiap tubuh memiliki cara berbeda dalam merespons makanan. Karena itu, penting untuk memperhatikan beberapa hal agar manfaatnya terasa, tanpa menimbulkan keluhan baru. Bagi Bapak Ibu yang memiliki masalah lambung seperti MAG atau asam lambung naik, jangan langsung minum air lemon dalam jumlah banyak. Mulailah dari beberapa tetes saja di air hangat. Lalu tingkatkan perlahan sesuai kenyamanan tubuh. Dengarkan tanda-tanda yang diberikan perut, karena tubuh lansia lebih sensitif terhadap rasa asam. Untuk jeruk, sebaiknya dimakan utuh, bukan dalam bentuk jus. Jus tanpa serat dapat membuat gula darah naik lebih cepat, terutama bagi Bapak Ibu yang memiliki diabetes. Serat alami dari jeruk membantu memperlambat penyerapan gula dan menjaga energi tetap stabil. Jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah, misalnya karena hipertensi atau riwayat stroke, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum rutin makan labu kuning dalam jumlah besar. Vitamin A dari beta-karoten yang berlebihan dapat memengaruhi proses pembekuan darah. Sedangkan untuk mentimun, hindari meminumnya saat perut kosong agar tidak menimbulkan rasa kembung. Lebih baik dikonsumsi setelah sarapan atau makan siang. Saya selalu mengingatkan pasien bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran akan jauh lebih aman dan bermanfaat. Jangan terburu-buru mengejar hasil. Nikmati prosesnya sebagai bagian dari merawat tubuh dan mensyukuri nikmat umur panjang. Bapak Ibu yang saya sayangi, merawat kulit di usia lanjut bukan tentang ingin tampak muda seperti anak-anak, melainkan agar kita tetap merasa nyaman, bersih, dan percaya diri. Kulit yang lembab dan cerah bukan hanya soal penampilan, tetapi juga cerminan bahwa tubuh masih bekerja dengan baik dan jiwa masih penuh semangat. Selama lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia,
Saya melihat satu hal yang selalu sama. Perubahan besar sering datang dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan sabar. Bukan dari krim mahal atau obat luar negeri, melainkan dari perhatian sederhana setiap hari. Setengah buah mentimun di pagi hari, satu jeruk segar di siang, segelas air lemon hangat di pagi buta, dan semangkuk labu kukus di malam hari. Langkah-langkah kecil seperti inilah yang perlahan menyalakan kembali cahaya di wajah dan kekuatan di tubuh. Bapak Ibu, tubuh kita sudah menemani perjalanan panjang hidup ini. Saatnya kita membalasnya dengan kasih sayang. Jangan menunggu sampai sakit baru mulai peduli, karena setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dari dalam. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman atau keluarga seusia, agar mereka juga bisa menjaga kesehatan lansia dengan cara yang sederhana dan alami. Tulis di komentar, buah mana yang ingin Bapak Ibu coba terlebih dahulu supaya kita bisa saling menyemangati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.